kalau namanya ibadah nggak dipaksa ya nggak jalan. Iya, memang ya dipaksa. harus setengah dipaksa, Iya, ya kan Bu? betul. Iya. Betul. Iya, kalau subuh hanya ngeringkel aja ya susah. Jadi, kalau nggak dipaksa. Kalau bahasanya Ustadz Jazir dari Jawa Karen itu, lebih baik kita paksa mereka masuk surga daripada kita biarkan mereka masuk neraka. Kan begitu, Pak. Iya. Jadi hukum sholat itu kan sebagian ulama berpendapat wajib. Sholat berjamaah, Pak. Berjamaah itu wajib. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Tapi orang zaman dulu itu kan orang dulu itu melaksanakan sunnah karena itu hukumnya sunnah. Tapi orang sekarang meninggalkan sunnah karena hukumnya sunnah. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Sunnah itu kan dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Orang dulu mengerjakan sunnah karena hukumnya sunnah, ketika dikerjakan mendapat pahala. Ya. Tapi orang sekarang meninggalkan sunnah kalau tahu hukumnya sunnah, nggak dikerjakan nggak berdosa ini, jadi nggak dikerjakan, gitu loh. Makanya ulama-ulama yang berfatwa bahwa sholat jamaah itu nama akadah, kalau tahu keadaan umat sekarang jarang mau sholat berjamaah, saya kira nggak akan berfatwa seperti itu, Pak. Ya. Mereka pasti akan mewajibkan semua. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu dari Selang, ya Pak ya, dari Selang Cau Wanasari. Beliau adalah Bapak Jahudi. Alhamdulillah beliau udah beberapa kali ke sini dan melihat keadaan kita yang ramai begini pada saat sholat subuh, dan beberapa kali juga datang pas saat kajian anak. Beliau sangat luar biasa appreciate pada kita bahwa kegiatan kita memang benar-benar kegiatan yang menyatukan umat, kegiatan yang mendidik umat untuk menjadi umat yang lebih beriman, yang bertakwa dan beramal soleh. Jadi sebelum kita keliling Pak Jahudi, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Jahudi sebelum kita keliling melihat-lihat. Terima kasih. Senantiasa mengingatkan atas diri kita apa yang sudah kita perbuat untuk kita, suami, istri, anak cucu, dan lingkungan masyarakat kita. Keimanan yang menjadi suatu hikmah atas keyakinan kita di dalam Islam adalah kewajiban, dan sangat luar biasa Pak Ketua, Pak Raditya dengan Yayasan Nurul Islam menjadi bagian kemanfaatan untuk umat dan menjadi barometer bagaimana kita menegakkan rasa berkah rezeki yang kita terima dengan menjadi suatu karya manfaat untuk masyarakat, baik untuk lingkup kita sebagai umat Islam maupun di dalam lingkup kehidupan kita bermasyarakat. Terima kasih, semoga menjadi semangat untuk berbakti dan berbuat menuju keselamatan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Saya Jahudi SMSI menjadi suatu panggilan bagaimana kita berbuat sekalipun di dalam kesederhanaan kata ucap dan perbuatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita keliling Pak? Ya, Oke, ayo kita keliling. Jadi kita nih tiap minggu pagi Pak, ngadain acara sabar-sabar. Itu sholat berjamaah dan sarapan bareng. Kita muter dulu, punten Mas. Ya. Ini banyak kan kalangannya anak muda kalau di sini Pak. Yang muda-muda sebenarnya di belakang. Yang tua di depan ini. Karena muda kita sekitar 90-an Pak, 90 sampai 100 anak muda tiap subuhnya. Jadi kita tiap mulai subuh itu pasti di sini penuh sampai ke sana Pak. Alhamdulillah. Dan ini bawa-bawanya semua, dan kita juga sedang bangun ini. Bangun perluasan. Jadi ibu-ibu tidak di sana Pak. Seperti Bapak lihat itu Pak. Kamera coba ke sana itu. Seperti Bapak lihat itu kan banyak ibu-ibu di sana. Kali kalau hujan itu Masya Allah. Kadang-kadang kita kepikiran Pak. Kepikiran kalau hujan, jadi mengganggu konsentrasi, bahkan akhirnya malah mereka jadi nggak berjamaah. Dan ternyata antusiasme masyarakat berjamaah itu luar biasa. Jadi sebenarnya ibu-ibu itu mungkin dari kecil itu udah berjamaah Pak di kampungnya masing-masing Pak. Sampai sini ternyata masjid musolanya tidak bisa menampung untuk ibu-ibu. Jadi akhirnya silakan Pak Ketua ini, Pak Ketua pembangunan kita Pak Yaswardi. Arsitek. Ya, Ketua pembangunan ini. Jadi perluasan ini Ketua pembangunan beliau Pak Yaswardi. Kita muter dulu Pak Yaswardi. Ya. Jadi itu apa namanya, supaya ibu-ibu tuh lebih tenang dan tenang dalam ibadah, kita siapkan di belakang. Insya Allah mulai bulan depan sudah bisa fungsional Pak. Karena nanti siang kita udah soror. Iya, atap bawahnya kita pelur dulu sementara. Yang penting bisa dipakai dulu, segala macam biar kita bisa gunakan lah untuk keadaan darurat, terutama kalau pas saat hujan. Ini juga, ini Masya Allah, ini yang paling istiqomah yang sebelah sini nih Pak.
ini hari-hari tanpa minum kopi itu kayaknya pusing. Jadi tiap hari ngopi terus sih, Masya Allah luar biasa. Ya, Ini betul. pelanggan tetap kita nih Pak, pelanggan tetap Sholat Jamaah di Nuris yang di posisi ujung sini, kunci. Menjadi keberkahan Iya. di dalam rasa kebersamaan, Iya. memiliki keyakinan kita, ya Pak De. Nah ini nggak makan sendiri? Ya itu. Hah? Iya, dia. Oh, jangan-jangan yang tadi pas pengen makan pas lagi ada nasinya. Ada. Tapi pas-pasan tadi. Ini tadi sih karena juga kita lihat Pak, tapi kita putar dulu ke sana Pak. Di sana ada anak-anak Pak. Pakai sebentar aja seadanya Pak. Enggak usah, kita jalan aja, berdiri aja. Dia orang kaya. Orang kaya, Masya Allah, betul orang kaya. Orang kaya nih, orang kaya nih, orang kaya. Gitu, Pak. Ini ibu-ibu kalau kita hitung jumlahnya 200 sampai 300 orang rata-rata Pak. Pokoknya Sama Bapak berarti ya hampir 500 ya. 500 orang. Ini belum ini ibu ini bukan ada yang Bu, bapaknya ini, Bu. jamaahnya Iya. di masjid, ada yang belum jamaah, ada yang apa namanya jamaahnya sholat masih di rumah itu. Ini kalau ke bawah semua Pak. Ini satu keluarga misalkan 4 orang nih, 4 orang kali 250 udah 1000 orang Pak. Jadi kalau itu sudah jadi langsung penuh. Ya. Jika ibu-ibu itu ngajak suaminya, ngajak anaknya, mbahnya, tantenya, omnya semua diajak gitu. Kalau bayangannya gini ya, bayangan kita kampung Lebaran doang kan ya. Ini kayak gini Kita tuh rutinitas. ada di Jakarta dan Iya. itu kalau pas sholat itu doang ya, ada Bu semuanya. Pas sholat itu doang. Jadi kita alhamdulillah setiap hari setiap sholat subuh seperti ini. Gitu. Dan kita juga ada beberapa nggak cuma dari RW 8 Pak. Iya. Tabungan kan ya Ada blok C, RW 9. ada blok B, RW Yang 5, masalah RW itu 12. berapa? 13 Enggak, ya? 13 tapi nggak ke sini Pak, dia ngambil tempat sendiri. Jadi Al-Huda dan Al-Hidayah itu tempat sendiri. Iya. Kita di sini tuh murni bersama kita, tidak digabung dengan Al-Hidayah dan Al-Huda. Dan kita juga ada beberapa dari orang dari luar komplek. Luar komplek. Ya, kemarin ada beberapa dari Al-Hikmah, dari Bojongoneng, dari Selang. Jadi alhamdulillah kita sudah banyak jamaahnya, tapi kita belum menginfokan secara terbuka Pak kepada publik silakan jamaah enggak karena Ya, tempatnya. datang dengan sendiri. Ya, terus tempatnya juga kan nggak ada Pak. Kasihan juga kalau seandainya mereka sholat begini, tiap hari begini Pak. Ini kalau malam itu gigitnya nyamuk ya, bener nggak Bu? Ya kan? Tapi Kalau malam itu semangat, sholat Isya itu, semangat sholatnya- atas keimanannya kita Iya. ya. Kalau bukan kita yang maksain, siapa kan itu? Iya. Sholat Iya. itu begitu Allah baru. Karena ini banyak nyamuknya di sini. Iya. Apalagi kalau lampunya dimatiin. Ini ada lampunya masih Karena nggak- kalau namanya ibadah nggak dipaksa, ya nggak jalan. Iya, memang ya dipaksa. harus setengah dipaksa, Iya, ya kan Bu? betul. Iya. Betul. Iya, kalau subuh hanya ngeringkel aja ya susah Jadi, kalau nggak dipaksa. kalau bahasanya Ustaz Jazir dari Jawa Karen itu lebih baik kita paksa mereka masuk surga daripada kita biarkan mereka masuk neraka. Kan begitu Pak. Iya. Jadi hukum sholat itu kan sebagian ulama berpendapat wajib. Wajib. Sholat berjamaah Pak, Iya. berjamaah itu wajib. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Tapi orang zaman dulu itu kan orang dulu itu melaksanakan sunnah karena itu hukumnya sunnah. Tapi orang sekarang meninggalkan sunnah karena hukumnya sunnah. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Sunnah itu kan dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Orang dulu mengerjakan sunnah karena hukumnya sunnah, ketika dikerjakan mendapat pahala. Iya. Tapi orang sekarang meninggalkan sunnah kalau tahu hukumnya sunnah, nggak dikerjakan nggak berdosa ini, jadi akhirnya nggak dikerjakan, gitu loh. Makanya ulama-ulama yang berfatwa bahwa sholat jamaah itu nama akadah, kalau tahu keadaan umat sekarang jarang mau sholat berjamaah, saya kira nggak akan berfatwa seperti itu, Pak. Iya. Mereka pasti akan mewajibkan Akan semua, mewajibkan. pasti akan mewajibkan. Karena zaman dulu itu kan difatwakan sunnah semua orang pada datang karena sebagai amalan tambahan gitu loh. Yang harus saya bilang, Iya. sama minum kopi. Tuh, nah ini Ya, Bu. anak-anak kita nih. Ini Iya, anak-anak ini, Pak. ternyata Nuris semangat untuk Ini. jadi percontohan ya Bu. Iya. Iya. Kita ini pengen jadi rujukan, pengen jadi rujukan. Pak rujuknya udah datang. Pak Rujuk berarti. ada Tadi tadi Pak RT rujukan Iya, ya. itu Pak RT itu, Pak. Iya, RT rujuk. RT rujuk. Ke rumah juga sih sudah sering. Iya. Ini RT anak-anak rujuk. ini. Udah habis belum makannya? Udah. Jangan ada sisa ya, dihabisin ya. Jangan ada sisa ya. Nah Bu, Nggak boleh Iya, nyampah, nggak boleh ternyata sisa, harus Nuris habis. jadi percontohan ini. Iya. Ada bingsan siapa? Mas, Oh, kenapa? siapa? Oh Pak itu Pak siapa Pak udah kumis. Oh ada pingsan. Nggak apa-apa kita jalan sebentar. Jadi Pak Rujak duluan aja Pak Rujak ke situ dulu. Nanti saya nyusul. Jadi apa namanya? Ini sampai sini Pak. Ini kalau satu shopnya katakan 6 orang nih Pak. Iya. Berapa shop itu? 15 lah. Udah 90 Pak. Satu baris ini doang Pak. Iya, hampir 100. Iya, hampir 100 nih. Ibu-ibu. Belum kecil-kecil kayak begini nih. Ini kan satu shop bisa 8 orang Pak. 8, iya. Iya. Ya. Ih, nah iya. Ya Neng. Kelas berapa Neng? Tuh, ini kita motor juga ada kelihatan banyak. Dan ini apa namanya?
dari belakang Pak. Dan ini bangunannya akan kita siapkan Pak untuk jamaah. Juga nih. Ini 400 meter Pak. 17 kali 26. 17 kali 20 aja udah 340. Ya kan? Iya. Ini sekitar 400 meter Pak. Belum nanti kalau insya Allah kalau kita diridhoi sama Allah, diberi pertolongan, dan insya Allah pasti Allah beri pertolongan, kita akan tambah ke sana Pak. Supaya kita bisa punya data tamu setidaknya 1000 jamaah. Tapi yang lama ini berarti Ya nanti kita bereskan lah supaya seimbang dengan ini Pak. Kan nanti nggak seimbang Pak. Gitu. bertahap. Iya, tapi pokoknya moga-moga ganti presiden, ganti tampilan musola. Ya, koalisi kan masih ganti Pak. Kan 2000 udah habis masa jabatannya. Diperkirakan ini selesai Februari Pak. Setelah ini Februari, setelah ini sudah Februari, kita rehat sebentar, nunggu bulan puasa. Setelah Lebaran, insya Allah kita bereskan yang ini kita tingkat lagi. Jadi total Pak, dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa jamaah di sini satu keluarga, muat insya Allah. Malah bisa jadi kalau jamaahnya udah banyak, udah tingkat 2 lantai kanan kiri atau barat sama timur pun masih bisa gelar di lapangan. Karena kita harus bisa membuat orang itu datang berbondong-bondong berjamaah. Amin. Jadi kita hanya usaha, Allah yang menentukan hasilnya, gitu kan. Tapi kalau tanpa kita usaha, tanpa kita bagaimana mereka tahu keutamaan sholat berjamaah. Makanya kita dakwahin terus sholat berjamaah banyak faedahnya. Jadi itu dulu Pak ya. Lalu menyampaikan ini terkait ini. Karena ada jamaah yang pingsan sepertinya. Sangat luar biasa, menjadi suatu penyemangat atas spirit hidup, menjadi kebersamaan berjamaah adalah kewajiban kita yang meyakini Islam menuju keselamatan hidup. Amin. Terima kasih Pak Ketua dengan moto kebersamaan dan seluruh jamaah dengan pagi hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.